Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya di channel Hesron Official ya. Di kesempatan siang pada hari ini ya, berketepatannya di hari Minggu ya. Tadi saya selesai pulang ibadah ya, saya lanjut kerja ya di pabrik ya. Tapi berhubung pabriknya tidak ngolah, maka saya hari ini melakukan pengutipan minyak dari limbah ya, dari limbah kolam 1 ya kawan. Nah ini sekarang saya sudah ngutip ya, dan sekarang saya memantau minyaknya, memastikan masuk ke dalam kolam tersebut ya, tempat bak penampungannya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah singgah di channel saya ini ataupun baru singgah di channel saya ini ya, saya harap jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara klik tombol like and subscribe-nya ya kawan ya. Jadi gimana proses pengutipan minyaknya ya, saya bisa kasih lihat sama kawan-kawan semua ya. Dan caranya sangat simpel ya, dan itu sudah saya lakukan berulang-ulang kali ya. Yang saya lakukan di setiap hari Minggu setelah saya pulang ibadah ya, dan melihat cuacanya juga gitu. Kalau hujan ini otomatis ya, otomatis apanya ini, minyak yang di dalam kolam ini ataupun di limbah ini ya akan membeku ya. Jadi ini dia ya prosesnya. Dia kalau minyak semua dia ngikut itu, dipompa ya ke situ dia ya kawan ya, ke situ, maaf ya tangannya, ke situ pompa ya. Jadi dia ngikut sendiri. Nah kalau dia air, nah jadi air juga yang terkutip gitu kawan-kawan kira-kira ya. Nah jadi ini dia hasilnya memang kecil ya, ini kecil dia karena minyaknya nggak kalah banyak kali ya. Jadi nanti setelah saya penuhi bak ini, tempat penampungan minyak ini ya kan, saya pompa ke atas, tempat penampungnya di sana, ujung sana ya, sana. Nah jadi untuk tombolnya cukup sederhana ataupun simple ya. Ini untuk pompa yang dari limbah ya, dari situ ya, untuk pengutipannya, dan ini untuk mematikan pompanya. Nah kemudian kalau untuk ini tombol hijau ini untuk pompa dari bak ini ke sana ya, hasil pengutipannya. Apabila nanti bak ini sudah terpenuhi oleh pompa dari sini ya, pengutipan dari sini ya kawan. Jadi nanti saya pompa lagi ke sana, ke atas ya. Tapi terlebih dahulu saya drain ya. Saya drain yaitu membuang air ya. Itu namanya drain. Maaf ya kawan, tadi asisten nelpon saya ya. Nah ya, jika nanti udah penuh ya, udah penuh di bak itu, ini di drain dulu, ini di drain, ini airnya nanti dibuang ke sana ya. Jadi untuk cara mendapatkan hasil minyak yang lebih banyak itu ya kan, alangkah baiknya itu digiring ya. Misal seperti ini, namanya digiring itu. Diambil kayu lah, misal seperti ini. Nah jadi itu saya giring-giring kawan-kawan, biar minyaknya apa semua jalan ke sini. Oke, sampai nanti, maaf ya soalnya nggak ada yang pegang kamera kawan-kawan, nggak ada yang kameramennya. Ini memang udah agak tipis juga ini, karena ini setiap hari dikutip kawan-kawan ya. Tapi kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, ini dia, agak kita zoom sedikit ya. Nah dia jalan ya, ngarah pompa. Nah jadi dia itu terus naik gitu, kurang lebih seperti itu prosesnya kawan-kawan ya. Nah ini dia ya, kan kita buka jalan dulu biar minyaknya mengalir ke arah pompanya gitu kawan-kawan ya. Jadi di sini ada terdapat 10 kolam ya. Nah masih banyak lagi kolam-kolam limbahnya ya. Sana itu namanya kolam 2, kolam 3, kolam 4. Sana lanjut sana sampai ke sana ya, sampai ke ujung sana, sampai kolam 10. Nah, jadi ini dia, kita terus pantau ya, meskipun kecil hasilnya seperti ini ya.
Yang penting hasilnya itu minyak ya, jangan air ya. Nggak apa-apa dia kecil, asalkan minyak gitu. Untuk apa pengutipannya deras ataupun kencang ya, sebesar lubang pipa ini, tapi hasilnya itu kebanyakan 70% atau 90% ataupun bisa dikatakan 80% air, 20%-nya air. Mending kayak gini, nggak ada airnya gitu. Jadi nggak apa-apa hasilnya kecil, yang penting kualitasnya itu minyak semua. Nah, minyak semua ini, nggak ada airnya gitu kawan-kawan ya. Nah ini dia baknya masih seperempat ya, seperempat ya. Nah, jadi mungkin kurang lebihnya seperti itulah kawan-kawan ya, cara pengutipan minyak dari kolam limbah ya, untuk minimalisir agar tidak ada losis minyak ya yang terbuang banyak gitu ke limbah ini. Jadi alangkah baiknya dikutip lagi ya, biar minyak ini balik lagi ke atas, dikelola, diproses ya kan, lalu di drain ya kan, dibuang airnya. Nah bisa digunakan lagi gitu kira-kira ya kan. Dan ini juga membantu untuk mendapatkan anjloknya rendemen ya. Jadi jikalau misalnya rendemen kita anjlok, bisa juga dari sini melalui pengutipan ini, karena ini sangat membantu juga untuk peningkatan rendemen kita gitu kira-kira ya kawan ya. Jadi makanya ini diwajibkan sebenarnya untuk dikutip di setiap hari. Itu pun kalau cuacanya bagus, kalau tidak ya mana mungkin bisa kan gitu. Ini kan otomatis kalau suhunya tinggi, ini akan mencair semua, minyaknya akan cair. Tapi kalau suhunya udah rendah, maka minyak ini akan membeku gitu kira-kira kawan-kawan ya. Jadi membeku gitu. Nah ini aja udah siang ya, bahkan udah bisa dikatakan sore lah, sekitar kisaran jam 2:30. Ini masih belum pada encer semua ya, karena memang tadi cuacanya sempat ada mendung, ada juga gerimis-gerimis, jadi balik lagi agak membeku sedikit ya. Dan ini kawan-kawan bisa lihat ya, ini dia balik lagi berpecahan minyak-minyak yang sudah membeku tadi, lalu dia encer, ngalir lagi seperti ini ke pompa itu. Itulah yang kita kutip kawan-kawan ya. Jadi kurang lebih seperti itulah prosesnya ya kawan. Jadi saya di sini sebenarnya di bagian labnya ya, di bagian laboratoriumnya untuk pengecekan hasil kadar minyak, zat asam ya, zat asam, kadar air, kadar kotoran ya. Kurang lebih seperti itulah. Yang penting saya di bagian labnya. Jadi di sini kebetulan karena ada job juga ya di setiap hari Minggu untuk mengutip ini, jadi saya lakukan ini rutinitas saya setiap hari Minggu sepulang saya ibadah. Kebetulan juga tempat saya kerja ini ataupun bos kerja saya ini sangat baik ya, sangat pengertian karena saya beragama non muslim, jadi saya disempatkan untuk beribadah ya. Nggak apa-apa, sepulang ibadah saya kerja. Kalaupun nanti cuacanya nggak bagus ataupun tidak mendukung, ya nggak apa-apa, nggak usah kerja gitu kira-kira. Jadi karena ini tadi cuacanya mendukung, nah kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, mendukung juga ya. Ini lumayan panas ini, sebenarnya udah lumayan panas ini, makanya udah pecah semua ini yang buku-buku tadi. Jadi karena agak mendukung saya kerja ya. Tadi saya itu pulang ibadah itu jam 12:10 lah. Jadi saya nyampe di sini udah nyampe 12:30 ya. Udah nyampe 12:30. Jadi kan lumayan. Nanti saya pulang jam 6 ya. Lumayan lah ya kan, 6 jam kerja. Jadi itu hitungannya semua hitungan lembur. Tambah lagi gaji apanya, gaji pokoknya gitu kira-kira ya kawan. Nah. Oke, kita sambil cerita-cerita ya kawan ya. Jadi saya giring-giring dulu ya kawan. Saya giring dulu, maaf ya kawan, saya belakangkan biar minyaknya tak ngalir ya, tak jalan. Saya giring dulu. Nah, jadi ini saya
lakukan agar minyaknya terus berjalan ataupun terus mengalir ya ke pompa ini, biar kita mendapatkan hasil minyak yang semaksimal mungkin gitu. Ya kan kita juga dikasih apa ya, istilahnya gini, kalau orang percaya sama kita itu, kita juga harus melakukan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin ya, ataupun sebagus mungkin. Kenapa saya bilang gitu? Karena di sini saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sekali karena saya diberikan waktu ibadah dan saya juga diberikan waktu untuk bekerja gitu. Intinya saya di sini saya juga bisa beribadah kepada Tuhan saya, ataupun bisa dikatakan saya tidak ketinggalan ibadah saya di setiap hari Minggu, dan saya juga bisa bekerja gitu. Saya bukannya maksudnya serakah gitu kan, cuman namanya juga manusia, yang penting kita itu selalu membuat senyaman mungkin dan sebaik mungkin ya. Maaf jika saya salah ya ataupun apa ya, tapi intinya di sini saya juga bekerja dan saya juga ya puji Tuhan tidak melupakan Tuhan saya, gitulah kira-kira. Karena saya seperti saya bilang tadi, saya sangat berterima kasih sekali karena tempat kerja ini sangat baik gitu. Sekali lagi saya ucapkan sangat baik sekali. Saya diberikan waktu luang ya, waktu luang untuk beribadah, waktu luang untuk bekerja. Nah, jadi gitulah kira-kira ya kawan-kawannya. Jadi untuk di sore hari ini ya kawan-kawan ya, kegiatan saya seperti inilah untuk pada hari Minggu hari ini di tanggal 28 Mei 2023 ini ya. Kemungkinan ya inilah aktivitas saya pada siang hari ataupun sore hari ya, yaitu melakukan pengutipan minyak ke bak penampungan ya. Itu nanti saya kirim ke bak recovery ya, yang nantinya akan dikutip lagi ke oil tank ya, lalu di drain, dipisahkan mana air mana minyak, lalu saya cek lagi besoknya ya kan, saya cek berapa zat asamnya ya, berapa kadar airnya, lalu nanti akan dikirim ke tangki storage namanya, tempat penampungan yang akan nantinya tempat pengiriman ekspornya gitu kira-kira ya kan. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itulah. Jadi penjelasan juga seperti itu, dan kurang lebih cara prosesnya juga ya simpel saja seperti yang saya bilang tadi ya, sangat mudah dan sangat nggak pala terlalu capek kali lah saya rasakan, paling hanya menahankan triknya panas matahari ini ya. Yang namanya ngisi minyak yang wajib panas gitu, wajib panas terik matahari, kalau tidak seperti yang saya katakan tadi, ini tidak akan mencair gitu. Minyak-minyak yang di sini tidak akan mencair tapi membeku karena suhunya terlalu rendah ya. Kalau suhunya panas ataupun tinggi, maka semua minyak-minyak yang membeku akan mengencer gitu kira-kira ya kan. Jadi cukup sekian dulu aktivitas saya sehari-hari ini ya, ataupun bisa saya katakan cukup sekian dulu untuk hari ini ya, buat kawan-kawan ataupun saudara saya dimanapun berada ya. Terima kasih sudah singgah di channel saya ini, dan jangan lupa untuk terus support ataupun dukung channel saya ini. Semoga kawan-kawan ataupun saudara semua selalu diberikan Tuhan kesehatan ya, kekuatan ya, mudah rezeki ya dimanapun berada ya. Oke kawan-kawannya, jadi saya akhiri dulu untuk hari ini. Saya ucapkan selamat sore.